Pemirsa, seorang pria menjadi otak pembunuhan dan perampokan pada istrinya di Katingan, Kalimantan Tengah. Pelaku cemburu menduga istrinya berselingkuh dan melibatkan temannya untuk membunuh. Mayat korban diperkosa pelaku pembunuhan saat dibuang di semak-semak tengah hutan. Polisi mengevakuasi mayat Fatimah dari semak-semak kawasan perkebunan bumi hutan lestari Katingan. Fatimah ditemukan dengan sejumlah luka, sementara barang-barang berharga dari tas yang dibawa hilang. Polisi juga menemukan tindak kekerasan seksual di tubuh Fatimah. Setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menangkap Marcelinus di Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam pelariannya. Marcelinus merupakan suami Fatimah. Selain Marcelinus, polisi juga menangkap Yundi Kase sebagai pelaku pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan pada Fatimah. Yundi ditembak kakinya karena melawan polisi saat ditangkap. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Yundi mengaku membunuh dan merampok Fatimah karena disuruh Marcelinus. Bahwa suaminya korbanlah yang menyuruh melakukan karena dengan alasan mereka sering bertengkar, kemudian si istrinya ini sering dituduh berselingkuh. EN membunuh, kemudian boleh mengambil hartanya karena korban selalu membawa uang. Hasil otopsi di rumah sakit ditemukan bekas tindak kekerasan seksual. Yundi Kase sebagai pelaku pembunuhan mengakui memperkosa Fatimah setelah tewas. Diseret kurang lebih 6 meter untuk disembunyikan atau ditutupi dengan daun-daun atau di bawah kelapa sawit. Ini ditutup di situ. Nah, pada saat menyeret tersebut, karena menyeret bagian celananya, nah tersingkaplah situ. Nah, di situ timbul hasrat dari tersangka untuk melakukan pemerkosaan. Para tersangka terancam hukuman maksimal, hukuman mati, dijerat pasal berlapis, pembunuhan berencana, perampokan, dan pemerkosaan. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita yang ditemukan di gerbang Masjid Al-Badar, Kota Medan ternyata sedang dalam kondisi hamil. Sebelum tewas, keberadaan korban di masjid rekam CCTV bersama seorang pria. Diduga korban dibunuh terkait asmara dan kehamilannya. Dari rekaman CCTV ini, seorang wanita dan pria bercengkrama di teras Masjid Al-Badar, Jalan Gatot Subroto, Medan, malam hari sebelum penemuan mayat di gerbang samping pagi harinya. Keduanya terlihat akrab, bahkan sesekali terlihat saling bercanda. Tak lama berselang setelah melepas jaket, pria bertopi ini pergi dan wanita yang duduk bersama kemudian mengikuti. Keduanya diduga menuju gerbang samping masjid hingga keesokan harinya ditemukan mayat wanita. Keesokan harinya, wanita yang terekam dalam CCTV ditemukan warga tewas dengan 11 luka tusukan di tubuhnya. Korban ditemukan di gerbang samping Masjid Al-Badar dan warga tidak ada yang mengenali. Dari hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, identitas korban diketahui merupakan warga Biren Aceh yang masih berumur 17 tahun dan masih pelajar. Korban diduga tewas karena luka senjata tajam di tubuhnya. Korban juga dalam kondisi hamil. Bahwa terlihat ada luka-luka di tubuhnya dan diduga bahwa yang bersangkutan ini adalah korban pembunuhan. Luka tangannya sebelah kiri juga ada, kemudian luka-luka lain di dada dan di sekitar tubuhnya. Dari hasil identifikasi CCTV, polisi juga mengungkap identitas pria yang diketahui bernama Aryo dan tinggal di sekitar Masjid Al-Badar. Aryo sebelumnya melakukan percobaan pembunuhan terhadap pria yang dekat dengan korban di Jalan Nibung Raya, Kota Medan. Berkaitan masalahnya, kita duga berkaitan masalah berdasarkan keterangan oleh korban yang masih hidup.
Polisi menduga tewasnya pelajar berusia 17 tahun di Masjid Al-Badar ini karena masalah asmara. Motif yang kita duga sementara adanya masalah antara yang bersangkutan dengan tersangka yang mungkin masalah asmara gitu apa ya bagaimana? kita tidak bisa pastikan masalahnya masalah asmara, tapi kita menduga bahwa tersangka ini mengenali korban. Polisi kini memburu Aryo dan diduga melarikan diri keluar kota, sementara jenazah korban akan diserahkan pada keluarga. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pencuri kotak amal masjid di kota Medan mengendarai motor sport saat beraksi. Berbekal rekaman CCTV, pelaku akhirnya tertangkap. Siapa sangka pria pengendara motor sport ini merupakan pelaku pencurian uang kotak amal di Masjid Jalan Bilal, Kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya pelaku mondar-mandir memantau situasi masjid. Saat situasi sepi, pelaku mencongkel kotak amal dan menggasak uang yang sedianya akan digunakan untuk renovasi masjid. Pencurian kotak amal ini sudah 3 kali terjadi. Sebentar ya kan, nengok-nengok situasi, terus itulah nengok kunci ini, gembok ini. Terus ya bolak-balik, nggak gitu aja bang, bolak-balik. Berbekal rekaman CCTV, pelaku akhirnya ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi ditemukan pada sebuah tempat sampah milik warga di Cilandak, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, bayi berusia 1 bulan terbungkus kantong plastik dan masih hidup. Pada lokasi tempat sampah milik warga di Jalan Keramat Baru, Cilandak, Jakarta Selatan inilah sesosok bayi ditemukan. Saat ditemukan, bayi berkelamin laki-laki tersebut terbungkus kantong plastik dan dalam keadaan hidup. Peristiwa penemuan bayi berusia 1 bulan ini terjadi sekitar pukul 6 pagi. Kita di pagi emang ada teman saya melihat ada sebuah bayi dibuang di tong sampah situ. Gitu apa infonya, cuman udah tadi terus juga ada banyak melihat, cuman dibawa ke kelurahan kalau nggak salah bayinya begitu. Jenis kelaminnya tahu nggak Pak bayinya? Jenis kelamin bayinya? Laki-laki. Iya. Bapak. Masih udah gede sih, setahun. Sebulan ada, 2 bulanan. Udah gede. Bayi tersebut kini telah dibawa pihak kelurahan ke rumah penampungan sosial untuk mendapat perawatan sementara. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Gara-gara jaket, seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara tewas dibunuh temannya. Pelaku diduga tidak terima jaket yang dipinjam diminta oleh korban saat memancing ikan. Pelaku juga dikenal sering berbuat onar di sekitar tempat tinggalnya. Tiba di kolam pemancingan Bandar Klipa Percut Setuan, Deli Serdang, Rudi Boso diminta polisi memperagakan sejumlah adegan pembunuhan pada temannya Endra. Endra sebelum tewas sempat terlibat perkelahian di sekitar kolam pemancingan. Sementara Rudi Boso terus menganiaya Endra bahkan setelah Endra tercebur di kolam. Sebanyak 20 adegan diperagakan Rusdi dalam prarekonstruksi. Dari 20 adegan terungkap Rusdi membunuh Endra karena tak terima ditagih utang 10.000 yang belum dikembalikan. Rusdi Boso juga meminjam jaket korban namun belum dikembalikan. Sepekan lalu Endra ditemukan warga dalam kondisi tewas dan mengalami sejumlah luka akibat penganiayaan. Endra ditemukan warga tewas mengambang di kolam pemancingan dengan sejumlah luka. Warga sempat melihat penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Dijemput sama anak, katanya Pak Endra itu di dalam kolam. Jadi dari rumah aku lari aja, kemarin langsung masuk ke kolam, ku ambil lah mayat tadi, ku naikkan ke atas. Diduga dari tadi Bang, ada perkelahian atau ada perkelahian diduga.
Korban sebelumnya sempat menceritakan pada keluarga, tersangka meminjam jaket namun belum dikembalikan. Terus beberapa hari yang lalu jaketnya si korban ini pakai dia, nggak dipulang-pulangkan. Kurasa dia lewat tadi, ditegur mungkin diminta jaketnya macam mana ya kan. Tersangka ditangkap 2 jam setelah melakukan pembunuhan. Tersangka sempat berkelit melakukan pembunuhan dan memberi keterangan korban tewas karena tidak bisa berenang. Tapi tadi warga berteriak-teriak dan memang selama ini pelaku membuat resah ya. Kira-kira seperti itulah. Polisi masih mendalami pengakuan tersangka yang terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 mahasiswa menjadi tersangka pada kasus pemalsuan surat keterangan hasil swab PCR. Kasus ini terungkap setelah para pelaku berhasil mengelabui petugas bandara dan berbisnis surat keterangan swab PCR palsu melalui media sosial. Subdit Cyber Diskrimsus Polda Metro Jaya menangkap 3 pelaku pemalsu surat keterangan swab PCR yang mencatut nama sebuah klinik di Jakarta. Ketiganya ditangkap usai polisi mendapatkan laporan dari tangkapan layar media sosial pelaku yang menawarkan jasa pembuatan surat keterangan swab PCR palsu tanpa harus melakukan tes. Tangkapan layar tersebut kemudian viral di media sosial dan sempat diunggah oleh Dr. Tirta. Ketiga pelaku tertangkap di Jakarta dan Bali. Modus para pelaku karena ingin berlibur ke Bali dengan pesawat pada 23 Desember lalu. Namun karena syarat penerbangan di masa Natal dan Tahun Baru lalu harus menyertakan hasil swab PCR, ketiganya memutuskan membuat dokumen palsu. Usai berhasil mengelabui petugas bandara, para pelaku sepakat menyediakan jasa pembuatan surat keterangan swab PCR palsu dengan harga Rp650.000. Kurang dari 1 jam, akun para pelaku menjadi viral hingga mereka menghapus akun tersebut. Satu orang tersangka awalnya kemudian merembet menjadi 3 yang berhasil kita amankan. Ini juga beredar di media sosial dari akun saudara Dr. Tirta. Ya, ini yang beredar tentang adanya lolos 3 orang ke Bali dengan menggunakan surat PCR. Ya, ulangi, surat PCR palsu. Jadi modusnya adalah dengan memalsukan surat PCR dari mengatasnamakan PTBF ini yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian keperluannya adalah untuk berangkat menaiki pesawat karena memang kita tahu bersama bahwa persyaratan untuk ke Bali atau Denpasar, syarat pertamanya adalah harus lolos dari COVID-19 dengan menggunakan PCR. Polisi kini memburu 1 pelaku yang menyediakan jasa dokumen surat keterangan palsu tersebut. Para pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Ahmad Haryanto, dan Eri Rebeka melaporkan. Pemirsa, artis Giselle menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka video asusila yang diperankan. Giselle memenuhi panggilan polisi setelah sempat mangkir diperiksa Senin lalu. Informasi ini hadir untuk Anda sesaat lagi.